dia ngefantasin Chizuru lagi ngelakuin itu sama si Umi ini, cowok itu. Terus udah gitu kocaknya sakit udah brutal kali ya fantasi dia itu, dia tiba-tiba tenggelam di dalam air, nangis, mulut maaf. 3M bersaudara. Halo guys, kali ini kita mau ngebahas tentang cowok paling refleks menurut preferensi masing-masing. Ayo, dimulai dari Kopi Pak. Om Pimpa Lim Gambreng. Loh, Sama. Cepet banget. Mungkin kalian tahu lah ya apa yang mau aku sebutin ini. Mungkin kalian tahu lah ya apa yang aku sebutin ini tuh cowoknya kayak gimana. Kayaknya kalian juga pasti udah banyak yang nonton. Apa tuh? Dia adalah Siapa? Natsuo Fuji. Yeay. dari anime apa anjir, jelasin. Dari Nggak usah anime tepuk-tepuk ngapain tepuk-tepuk, jelasin aja. Dan Maria anjir. Ya udah. Ya. Dari anime Domestic Nakanojo. Nah, nih yang mau gue sebutin di sini kayaknya lebih cenderung dia itu orangnya red flag-nya tuh di dirinya dan sekitar, tapi lebih ke sekitarnya ya ini mah ya. Dia itu punya kecenderungan di mana dia kalau lagi stres, kacau atau segala macem, dia tuh punya coping. Tahu coping mekanisme nggak? Coping. Coping. Ngomongnya Ya, apa ya? tahu, Nah, coping. jadi itu tuh cara dia untuk merespon saat terkena tekanan, masalah atau segala macem. Dia ini tuh kayak larinya tuh seringnya ke seks. Oh. Jadi selain dia itu hornyan, dia juga impulsif seks. Makanya kadang itu tuh buruk buat dirinya maupun orang di sekitarnya. Iya. Nah, selain masalah impulsif seks ini, dia juga orangnya pelin-pelan. Jadi dia ini nih tuh cerita Domestic Nakanojo ini antara dia dan gurunya Hina dan ada cewek namanya Rui, adenya dari si Hina ini. Gurunya Hina Namanya atau- Hina. Oh, Namanya Hina. Hina. Ya. Oh, gurunya Hina. Iya. Hina banget ini. Iya, namanya Hina. Terus? Nah, dia ini suka sama gurunya si Hina. Tapi tepuk sebelah tangan gitu lah ya. Terus dia kayak agak heartbroken, ikut ke mixer gitu. Ketemu sama namanya Rui. Nah, Mixer mereka maksudnya? Mixer itu yang biasanya kencan sesama Iya. anak sekolah. Oh, dia. Oh, kayak iya, iya. kencan buta kali ya. Iya, tahu. Grup-grupan gitu. Iya. Iya, tahu. Terus Nah, habis itu si Hina lagi. Si Rui. Natsuo ini sama Rui having one night stand. Nah, itu kan maksudnya udah selesai dong di situ. Ternyata namanya alam semesta menyatukan mereka. Iya. enggak, autor yang menyatukan mereka. Namanya autornya mau buat cerita aja menyatukan mereka. Akhirnya orang tua dari Natsuo dan orang tua Hina dan Rui ini menikah. Jadi punya itu. Jadi saudara tirilah mereka. Nah, sebenarnya gue Sempit banget ya. ya Sempit banget ya dia tuh ya seluas itu. gitu kan. Tapi biasanya suka begitu kan. Iya, namanya itu kan suka ada Namanya juga kejadian hidup. ruang lingkupnya. Tapi yang gua agak kurang srekin dari si cowok ini kenapa? Orangnya udah pelin-pelan. Gimana ya? Dia itu kalau di dalam inner monolognya tuh dia kayak paling bisa ngomong, tapi pas lagi komunikasi aksinya itu tuh dia kayak ya dia suka hina. Tapi dia pas itu patah hati malah one night stand sama si Rui ini. Terus udahannya dia udahan sama Hina, dia ke Rui. Rui udahan ke Hina. Jadi kayak ya gue kurang suka romance yang kayak gitu ya. Maksudnya kayak itu tuh kayak cheating vibes gitu. Kayak itu tuh secara nggak langsung kayak itu udah kayak berselingkuh. Nah, lu bisa ngomong selingkuh, emang dia udah berkomitmen sama salah satu orang? Enggak kan? Enggak. Cuman kayak gimana ya gini. Dia tuh enggak setia ke satu. Gue
kalau suka romance tuh sukanya yang setia ke satu gitu. Itu makanya gue. Oh. Nah, salah satu yang bikin gue nge-red flag-in dia juga. Ini mah udah panjang juga sih ya sampai ending. Tapi yang gue ngerasa dia tuh karakter development-nya kurang ini gitu. Kan bisa kalau karakter development-nya tuh kan suka ini ya, progresnya tuh kelihatan banget gitu. Dia kurang. Gue ngerasanya gitu. Tapi ada karakter development, tapi itu lama banget. Jadi di satu sisi gue ngerasa kayak emang sih ini sebenarnya kayak relate buat orang-orang di luar sana yang punya banyak kekurangan dalam ya kepribadian gitu kan ya, kayak menyatakan perasaan gimana segala macem gitu, kayak masih maruk pengen semua gitu kan. Tapi gue yang bingung sama dia di sini tuh dia secara nggak sengaja melakukannya juga. Jadi kayak dia nyakitin orang nih, tapi itu bukan keinginan dia nggak sengaja melakukan hal tersebut gitu. Jadi kayak terus udahannya buruk di mereka, buruk di dia juga. Perasaan dia jadi terkuras juga dong. Iya. Terus yang nggak paling sukain di sini, dia kalau lagi apa-apa kaburnya ke seks lagi. Jadi apa-apa seks, berapa kali kejadian dia seks kayak gitu tuh cuma buat demi pelarian sesaat doang. Tapi udahannya ya masalah selesai gak? Enggak kan? Sama halnya kayak lari masalah, merokok, Iya. minum alkohol, kalau nggak dia marah, ngelampiasin ke barang, kalau nggak ke orang sekitar, kan ada banyak cara manusia ngelakuin. Nge-gaming. Dia bisa nge-gaming, dia nyari Sama dopamin. ya. Nyari dopamin. Kembali ke topik. Jadi gue ngerasa dia agak cukup red flag banget sih. Emang sih dia ada kayak karakter development ya, udahannya dia ngerasa sendiri kok gue di lingkaran itu lagi ya toxic kayak begitu. Dia baru nyadar, tapi itu tuh udah jauh banget. Dia baru nyadar. Iya, jadi kan kayak dia tuh udah kesana sini udah messing around lah gitu, baru nyadar. Kok kata gue itu cukup red flag sih bagi gue. Kalian lanjut, siapa? Ayo bro. Ayo. Sweet Lupa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gue mau pilihan gue nih cowok red flag itu Mugi dari anime Kujuno Honkai. Jadi ini cowok, sumpah gue nggak, ini pasti ada bentukannya di real life, menyukai guru bernama Akane. Nah, guru Akane ini tuh guru pas dia SMP. Nah, dia tuh kayak suka sama gurunya. Cuman di sini anehnya pas waktu dia tuh kayak ada pelarian sama kayak ini si Hanabi jatuhnya heroin utamanya. Dia tuh kayak suka seseorang tapi nggak mau ngungkapin tuh gak. Tapi dia malah lari ke sesuatu yang lain. Nah, kan dia awal ceritanya tuh dia tuh pokoknya bikin red flag pertama bagi gue ya, memanfaatkan orang lain. Jadi dia tuh di awal ceritanya si Hanabi ini tuh punya problem yang sama. Posisinya menyukai seseorang yang jadi guru. Nah, orang yang disukai nama si Mugi sama Hanabi itu justru malah lagi dekat posisinya. Nah, di sini kan Mugi dan Hanabi ini kayak jadi korban. Ya kan? Merasa korban. Bukan ini mah perasaan mereka kan. Ya, tapi bukan korban. Emang bukan korban. Nah, di situ dia bilang, "Ya udah buat ngegantiin kegalauan ini." Kegalauan. Dia, "Yaudah kita pacaran." Tapi pacaran dalam bentuk gak ada emosional. Nah, cuman larinya kocaknya pacaran itu malah ke fisik. Nah, gua di sini merasa gini, Mugi ini memanfaatkan Hanabi. Karena apa? Hanabi ini posisinya katanya nggak, ya istilahnya cewek belum punya pengalaman. Sedangkan si Mugi ini cowok dengan banyak segudang pengalaman. Sebenarnya Mugi brengsek. Iya, udah gitu. Ya kan? Mugi brengsek kan. Udah gitu. Jadi Mugi ini punya teman masa kecil. Teman masa kecil namanya Noriko, ya kan? Yang bocil tuh konser 2. Nah, dia tuh tahu Noriko ini suka sama dia. Nah, di situ dia mencoba untuk manfaatin, pokoknya mengiyain dah. Yayain si Noriko. Jadi kayak, "Wih, sini gua ladenin deh lu." Tapi istilahnya dia cuma buat egoisnya dia tuh gak. Karena dia tuh merasa posisinya lagi kalah. Kalah untuk apa yang dia pengen. Nah, ke Noriko ini dia coba buat
gua kalahin nih biar lu tahu rasa sakitnya kayak gua kayak gimana. Nah jadi dia si Noriko ini tahu masa kecilnya. Jadi dia digituin orang, dia bales ke si Noriko. Iya. Heeh. Bisa apa pokoknya demi ya cuma egoisnya dia. Iya. Udah gitu akhirnya dia apa ya? Ya pokoknya menurut gue sih jelek dia. Mugi ini orientasi cintanya itu dalam bentuk penimbun. Itu tuh maksudnya gimana? Dia tuh istilahnya mau mengkoleksi apa sesuatu yang dia suka biar dia merasa aman dan nyaman. Gue sentil otongnya sih itu. Mugi ini kayak lagi posisinya kalah. Dia tuh pengen si Noriko ini ngerasain apa yang dia rasain. Posisinya kalah tadi dari Karena dia nggak dapetin apa yang dia pengen si guru Akane ini. Jadi dia tuh Nggak ini. pengen memposisikan kalau gua nih korban sebenarnya. Dia tuh merasa diri dia tuh selalu paling korban dalam berhubungan, dalam asmara dia tuh paling korban. Tapi dia memperlakukan orang lain seperti apa yang orang lain perlakukan ke dia. Nah iya, dia tuh pengen lu harus rasain juga nih, gua korban di sini, lu juga harus jadi korban. Ew. Nah jadi si Noriko, jadi kan sempat ada apa si Mugi ini, Mugi ini kayak udah dah apa kita dating, pokoknya si ini Noriko seneng dong, pas waktu seneng gitu sama ini biarin gua hancurin, gua campakin lu. Padahal kan nih, seingat gua si Mugi ini sama si guru yang cewek itu belum sampai ke tahap dating. Belum. Makanya kenapa jadi ngerasa? Nah kan jadi aneh, itu gue juga merasa aneh, termasuk si Hanabi ya. Gue jujur itu dua orang ini pemeran utamanya aneh, paling aneh. Cuma gue kalau Hanabi, gua ngerasa gua masih relate, bukan gua yang ngerasa relate, maksudnya si Hanabi ini masih make sense kok kata gua, gara-gara kan dia emang pure demen banget sama si itu cowok guru ini, ya. kan udah kenal lama. Kalau demen banget ngapain jadian? Hah? Kalau emang beneran Bukan, demen dengerin sama dulu. seseorang, ngapain lu nerima jadian sama orang yang ada rasa? dia- Itu aneh. Bukan dulu, Gua- dengerin dulu. Diam. Ini tuh kayak si Natsuo tadi. Si Natsuo kan sukanya sama si Hina, tapi cari pelampiasannya bentar ke siapa? Ke si itu Rui. Tapi ini mah dengan secara Tapi kan fisik. nggak Cuma kalau si jadian kan Hanabi, itu. hah? Yang lu itu kan jadian nggak? Cepet pacaran. Orangnya pada Nah kan ini jadi kan ini red flag. Aneh. Nah, maksudnya kalau si Hanabi ini, gue ngerasa kalau si Hanabi ini dia kayak ngerasa kekosongan hati, sakit hati, jadi dia ketemu Mugi. nih ya. Makanya gue ngerasa gitu Gua kayak bisa masih bantah, agak gua make bisa sense. bantah. Kenapa? Si Hanabi ini dia tuh dalam posisi anak SMA baru puber ya. Iya. Kedua si guru Kana ya, pokoknya siapa deh Kana ya kayak singkat gue ya. Dia tuh istilahnya kan si Hanabi ini gak punya figur bapak, ya kan? Nah, sedangkan sebaliknya si gurunya ini gak punya figur ibu. Jadi makanya bisa dekat lah kan ya. Iya. Nah, si gurunya ini dia tuh menggantiin posisi bapaknya si Hanabi. Nah, Hanabi ini dia tuh ngelihat si gurunya tuh emang seneng, kayak suka lah, sukanya anak kecil. Pas beranjak dewasa, dia sukanya bingung dalam bentuk kan udah pubertas nih, ya kan? Nah, di situ baru muncul dia kasih sayangnya si Hanabi ke si guru ini tuh dalam bentuk seorang bapak, orang tua. Ganti figur ayah. Nah, bukan figur ayah. Sedangkan pas waktu pubertas dia masuk ke baru mengenal namanya cinta erotis. Nah, cinta erotis ini tuh dia dalam bentuk satu orang, hanya bisa ke satu orang. Nah, di sini Mugi masuk. Mugi tahu kelemahannya Hanabi. Di situ dia ajarin tuh, makanya akhirnya si Hanabi mulai dalam bercerita. Berarti dia Hanabi salah pergaulan. dimanfaatin kan, makanya refleks. Coba si Hanabi ini ketemu cowok pinter, baik hati, dan Pengen banget gue tonjok itu si Mugi. iya cowok pinter, baik hati dan yang nggak macem-macem, pasti dia langsung jadi anak baik-baik. Ya karena merasa gini, kenapa si Hanabi mau? Dia merasa diri juga korban. Iya. Kan sama korban dalam artian kondisi yang sama. Nah, Hanabi ini akhirnya mulai berjalan suka sama si Mugi. Karena apa? Itu cinta erotis namanya. Karena apa? Sentuhan fisik, ya kan? Dibikin nyaman sama Mugi. Itu. Makanya dari awal kenapa kalau emang cintanya erotis ke si gurunya, udah nyatain suka. Lagi gurunya mau. Kan biarin gagal.
walaupun gagal seenggaknya nyatain dulu, tapi dia nggak nyatain sama sekali Pengecut kali, beraninya sama maksudnya yang karena dia ada nggak bukan kelemahan. karena dia nggak tahu dia tuh cinta apa dalam diri dia si Hanabi ini, figur orang tua ataupun erotis. Banyak orang yang suka bingung antara dua itu. Nah kalau Mugi ini brengsek, dia tuh emang suka Akane apa karena cakep dan Boing-boing. nggak boing nggak dijelasin boing Oh, tapi nggak. dia tuh emang dalam artinya emang udah busuk, dia pengen dapetin Akane seutuhnya, mau badannya mau tubuhnya. Tapi Nah, kok kata badannya mau tubuhnya kok badannya hatinya ya. salah Kalau kata gue memang pure dia brengsek tuh kalau udah dapat akannya palingan cari cewek lain. enggak, justru dia tuh kenapa dia tuh nggak bisa dapetin Akane karena apa, Akane ini dia tuh kayak ini tuh gak, dia tuh orangnya cinta diri sendiri. Jadi dia tuh tahu gua cakep, gua bisa ngegait banyak cowok. Dia ngelakuin itu untuk dirinya sendiri. Nah itu yang kayak pemikiran si Mugi, dia ngerasa tertantang, pengen dapetin akan. Mu gitu kayak gue bilang kan, dia cintanya penimbun. Orang penimbun kalau belum dapetin apa yang dia pengen, dia merasa salah, kayak ada yang salah di Nah diri itu dia. gue maksud, jadi dia itu ngincer si Akane karena ya itu tadi dia tampang sama ininya. Akane beda, dalam bentuk beda. Akane tuh cinta diri sendiri. Kalau cinta diri sendiri dia pokoknya ngegait banyak cowok, dia nggak masalah. Kalau Mugi ini targetnya satu. Dia paham gak sih, kok nih dia misal what if ya, dia udah dapet sama si Akane ini, gue punya feeling dia cari yang lain lagi. Kok kata Jadi kayak gua dia justru- tuh sama predator yang cuma gue bisa apa sih, kok kata orang mah kayak bukan mengalahkan, apa sih, kayak memenangkan gitu, kayak itu ntar jadi trofi buat dia. Gue bisa memenangkan nih cewek, terus ganti tuh yang lain. Enggak, kok gue justru nggak ngeliat di situ. Ya? Mugi tuh kayak dia tuh apa ya, dia tuh dalam diri dia, dia jelasin juga di anime ya. Ya. Kalau dia tuh istilahnya gagal bikin orang berubah. Dalam maksud dia lihat nih Akane ini, justru dia kan udah tahu Akane ini hobinya main cowok, Ya. kelakuannya bejat lah, manipulatif. Dia tuh pengen ngubah si Akane ini. Karena apa? Dia tuh hobinya, dia merasa diri dia nggak bisa berubah. Jadi dia pengen ke orang lain. Karena dia tahu dia tuh laki-laki bejat. Dia nggak bisa ngubah itu. Itu anak SMA apaan sih pola pikirnya anjir? Tapi banyak loh yang kayak gitu. Ya enggak, maksud gua dia nggak ada latar belakang jelek gimana kan? Enggak. Makanya kecuali kalau dia punya trauma latar belakang jelek. Berarti emang udah bawaan. Si Natsuo aja masih ada latar belakang Kan itu itunya, bentuk sedihnya. trauma, Via. Makanya Respon dari trauma Nah, ya, makanya- Natsuo. nah, Kalau ini emang pure mungkin dari mah, lahir, iya, kayak emang beda. Pure otaknya evil. udah rusak, iya. Homelander. Otaknya udah rusak dari awal. Homelander. Ya kayak gitu. Dia tuh. Kayak bener-bener gak ada latar belakang buruknya banget anjir. Makanya modal penimbun ini cintanya nggak produktif. Dia tuh nggak bakal bisa produktif. Karena produktif. maksud dalam produktif tuh dapat cinta yang produktif ya. Produktif maksudnya dia tuh nggak bisa dapat cinta yang bagus gitu loh. Nih, yang terakhir kan gue bilang kan cinta dia nggak produktif ya kan. Karena apa? Ditambah lagi dia tuh selalu menghindar namanya komitmen. Jadi tuh dia karena diri dia tuh selalu gagal dalam asmara, maksudnya dia gagal dalam artian dapetin hatinya. Nah dia tuh makanya dia masuk ke zona yang lebih dangkal. Dia yang mana kalau berhubungan gak mau bawa perasaan, kayak dia itu kan, makanya Hana sama Hanabi udah kita hubungan dalam fisik aja, perasaannya nggak usah ya kan. Nah di situ tuh dia jadi masuk ke zona abu-abu. Jadi dia tuh banyak dalam berhubungan sama orang, dia nggak berani ngambil itu, nggak mau komitmen karena nggak mau mempertanggungjawabkan emosinya yang ada dalam diri dia. Dia tuh kayak kabur dari kenyataan aja, nggak mau Itu dia ngadepin jatuhnya realita. FWB ya sama si Hanabi. FWB karena apa? Dia merasa gua takut sakit hati. Dia tuh kayak gitu, dikit-dikit merasa pada diri dia korban. Iya, merasa diri dia tuh korban. Padahal itu Cowok takut sakit hati tapi dia begitu ya. Makanya ternyata plot twist dia tuh sama ngincer tubuh Hanabi daripada dia bayar mahal Iya. gitu. Jadi yang gratis aja lah gitu. makanya kan menurut gua ya, si Noriko ini teman masa kecilnya tuh justru diselamatin daripada dimanfaatin jadiin korban jadi hubungan gitu kan. Itu menurut gua di anime itu yang selamat tuh udah itu doang tuh satu, Noriko ini. Ya bagus, dia juga Bagus. polos. Dia juga polos gitu kan. Makanya itulah Mugi. Mugi Mugi-mugi moga Oke. mati. FWB.
Tapi orang-orang kayak gitu banyak loh. Emang banyak. Banyak orang kayak gitu. Cuman bagusnya ini Mugi ini berhadapan dengan Akane yang istilahnya tuh udah cewek final boss tuh gak? Iya. Bagus sih. Bagusnya dia nggak dapet akan. Nggak dapet. Ya kalau dapet mah udah tuh makin-makin. Dia juga kan pas waktu ini agak spoiler ya. Jadi si Akane ini ternyata dilamar sama gurunya si apa yang disuka sama Hanabi. Nah di situ tuh dia merasa makin sakit hati lagi karena apa? Dia tuh guru yang pengen dia fix, pengen dia ubah, ternyata diubah sama orang lain yang istilahnya dia udah berapa si Akane ini nyoba si Mugi ini berapa kali nyoba kan tidur bareng sama si Akane. Dia tuh merasa oh gue udah dapet tubuhnya nih sekarang gue Udah tinggal berhasil. hatinya. Udah. Akannya juga bukan orang benar. Oh, Akane bukan orang bener. Masih Dia tidur suka main sama cowok lain, om, suka sama padahal tidur udah murid ada hubungan. SMA. Pokoknya sama siapa aja dihajar. Makanya itu mah Demi kepuasan diri. gua mah bisa nebak kalau misalkan mereka nikah juga nggak akan long lasting sih. Iya. Cowoknya Jadi, goblok banget. Nah, lucunya lagi guru yang disuka sama Nabi ini nih, dia tuh si guru kacamata ya gue sebutnya ya, karena kacamata. Dia tuh cinta pertamanya malah guru Akane. Gila gak? Gue rada bingung. Maksud gue gini loh. Oke lah, mungkin si author ini pengen bikin kalau emang ada istilahnya sih kesempatan kedua untuk kepada cewek-cewek yang istilahnya udah broke lah. Ya kan, pengen kasih kesempatan. Cuman lucunya di scene-nya di percakapan animenya bilang, "Kamu yakin nikahin aku?" Kata Akane kan. Kata si cowoknya, "Iya, aku yakin." Terus kayak gitu. "Nanti kalau aku selingkuh lagi gimana?" Jadi itu memang udah ada nikah udah kan? habit, udah habit. Itu kan lucunya kadang harus lucunya si disembuhin. kacamata ini nggak mau ngejawab pertanyaan itu. Itu masih bucin. Entah mah kalau udah nikah udah Nah, lama-lama. ya kan. Oh, udah nikah Entar gimana? enak sendiri. Itu udah habit namanya orang yang kayak gitu tuh. Udah Nggak bisa penyakit nggak bisa itu di fix tuh. tuh. Cuman emang author ini pengen kayak ngasih gambaran nih gimana pun nih cewek broken. Ya contoh Dia kalau di pengen- luar sana ada banyak cewek yang seperti itu. Ya, dan Iya. kesempatan untuk mendapatkan cinta yang benar-benar cinta ya, hubungan yang sehat itu masih ada. Ya. Cuman dalam bentuk si harusnya gak jomplang. Itu Iya. jomplang. Pertama satu gurunya terlalu suci. Nggak suci ya, maksudnya terlalu apa? Lagi ini juga Nggak nggak punya akan pengalaman. bisa ngontrol si Akane anjir. Iya. Maksudnya kalau orang yang disandingkan sama Akane itu Apalagi bisa kalau kontrol. Anda kan udah nikah nih. Terus si Akane nggak selingkuh lagi. Terus tiba-tiba cowoknya kalau nggak masuk akal kalau misalkan udah nggak apa-apa aku maafin kamu. Iya. Nggak marah, nggak apa. Itu nggak masuk akal loh itu menurut gua. Iya. Gua nggak ngerti lah kenapa ceritanya ngambil ke langkah itu, kecuali si kacamata ini gurunya juga sama banyak pengalamannya kayak si ini biar equal nilainya. Ini jomplang. Gitu. Maksudnya menyinggung gak sih? Gua nggak ngerti nyinggung. Kayak maksudnya cerita yang diambil itu menyinggung isu sosial. Pasti. Cowok yang Ya, bucin jadi sama mungkin cewek bagi yang- kita ini apaan sih cerita begini. Tapi kalau dari sisi kita lihat ya, di realita pasti ada yang begini. Orang yang seperti ngambil tindakan begitu, menurut kita kok nggak masuk akal. Tapi bagi mereka yang ngejalanin, ya ngikutin apa kata hatinya. Gitu Iya, kan? iya gitu. Masih bucin itu. Iya, karena Makanya masih bucin. Belum tahu kalau ntar bucinnya mulai memudar gara-gara sakit hati mau beda iya. cerita. makanya di sini bagi gua yang normal dan terselamatnya udah Noriko udah nggak ada lagi. Udah menurut gua tuh bocil udah selamat lah dari kumpulan karakter aneh. Menurut gua walaupun si kacamata baik tapi agak aneh sih. Enggak baik sih jatuh gitu. Emang Lebih nggak ke baik. bodoh. Nggak tahu, tergantung Iya sih. perspektif. Perspektif Betul. juga. Dan misalnya di pandangan dia ada sesuatu yang gak gue lihat. Oke, gitulah gua Gak bisa ngerti. ngejudge juga sih. Gua sebagai laki juga rada Ya bingung. makanya gue Udah bingung lah. tapi kayak Aku- ngeliat dia putusannya tuh bodoh. Maksudnya itu kan kayak ngerugiin dirinya sendiri kan. Gue mikirnya. Tapi kalau ya namanya Makanya orang nih bucin pas tuh beda ya. gua kalau lihat Mugi, lihat Hanabi itu gua ngulik gampang. Ngulik itu dalam artian kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kayak Akane kenapa dia Iya. begini, kenapa dia begitu bisa dijelasin. Cuman salah satunya yang gua bingung itu aja si kacamata gurunya. Udah itu gua rada bingung aja udah. Ya udahlah bagi gua anggap aja buat anime buat Disetir autor dia cuma buat jadi pelengkap cerita kali. lah intinya itu dari gue. Sekarang lu yang terakhir. Gua ya, karakter red flag menurut gua itu Kazuya Kinoshita Dari Dari- anjir. dari Wah, anime aduh. Akanojo Okarishimasu. Kalau gua sama si Via nih agak nyambung. Kok ini udah Kalau top tier lah, iya, top tier. kalau kita tuh kayak suka ada di masyarakat kan ya karakternya kayak realita kehidupan gimana gitu. Adalah di masyarakat Kalau mana ini gitu. mah
Kang ngayal top tier. Petir ini Kang- udah levelnya udah beda. Kenapa lu ambil itu? Gua nganggap dia red flag. Gua nggak mau cerita kayak plot kayak kalian ya panjang Ya. lebar gitu, enggak. Gua mau ngesingkat aja kenapa gua pilih dia red flag. Pertama, dia jelas tukang bohong, pembohong andal kali ya menurut dia tuh ya, kayak maksudnya Kang Bual. iya ngebohong. Awalnya mungkin nutupin soal hubungan dia sama si cewek rental ini namanya Chizuru. Chizuru ya, Chizuru. Awal berbohong ya maksud gue make sense lah waktu gue tonton, karena biar gak ketahuan. Tapi makin lama kan namanya berbohong itu kok nggak diungkapin, nimbun lagi. Iya. Dia Itu tuh kan terus menerus. Ditambah Ya. bohong lagi kan. Dan dia tuh Nggak ngerasa akan kayak berhenti. ada rasa bersalah, kayak 400 chapter Chapter. manga sama animenya yang udah mau katanya mau ada season 6 lagi tuh kayak kayak maksudnya gue udahlah, emang dia pembohong andal. Terus yang kedua, dia itu obsesif, terlalu obsesif ke Chizuru. Jadi Chizuru ini apa ya? Chizuru juga kayak mau memiliki rasa ke si Kazuya. Dan anehnya juga banyak drama-drama di mana si Kazuya ini dengan cewek-cewek lain, kayak si Rukar apa gue lupa. Oh, pokoknya rambut yang rambut pendek, pendek tuh. rambut pink, Iya, yang terus ada mantannya blonde. juga si Mami. Pokoknya Iya. salah itu. Kayak lo kok nggak bisa konsisten kalau emang lo terobsesi sama satu orang. Kenapa lo masih mengizinkan orang lain datang ke hidup lo gitu? Pengen haram. Ya emang kebanyakan gue pernah nanya. Kalau misalkan orang terobsesi bukan berarti dia fokus ke satu hal. Kayak gue udah memiliki satu orang ini nih, tapi gue nggak akan ngelepasin. Bukan berarti gue nggak bisa Nggak melihat bisa sama orang kemana lain. gitu. Ya. Itu jeleknya obsesif. Orang mungkin ngerasa kayak wow satu-satunya di mata Iya. orang ini gitu. Padahal bukan. Kazuya ini gak punya batasan. Kayak batasan Chizuru tuh bener-bener sama dia dihantam tuh nggak punya ini Gak ada banget. boundaries. Nah, terus suka berimajinasi mesum. Ayo ke dokter. Asli itu. Dia terus udah gitu kayak emosional manipulatif, kayak bikin orang ngerasa bersalah dengan pilihan dia, padahal dia sendiri kayak ada maksud tertentu kayak pengen memanfaatin si Chizuru lah, kayak begitu. Oh, kayak Mugi tadi. Iya. Iya, Terus udah mirip. gitu kocaknya si Kazuya ini berfantasi di mana si Chizuru dengan temennya, Oh, teman-teman temannya si Chizuru, saingannya si Kazuya dong. Jadi dia berpikir kayak mereka melakukan begitu, tapi dengan fantasi dia sendiri. Yang gue nggak ngerti, kayak dia pengen dikasianin, tapi udahnya itu kan lagi di kolam renang umum ya. Iya. Ya, jadi dia ngedengar orang-orang di sekitar lagi ngomong sesuatu, dia tiba-tiba teringat momen sama si Chizuru gitu-gitu, tapi tiba-tiba selipan dia ngefantasin Chizuru lagi ngelakuin itu sama si Umi ini, cowok itu. Terus udah gitu kocaknya sakit udah brutal kali ya fantasi dia itu, dia tiba-tiba tenggelam di dalam air, nangis, mulut maaf terus sambil itu anime logiknya udah nggak jalan, tau gak? Lo orang kan manusia nangis sambil tenggelam itu kan udah mati aturan udah mati. Dia tuh nggak, tubuh udah otomatis kayak menutup jalur pernapasan, pita suara udah ditutup, tau gak? Biar airnya nggak masuk ke paru-paru. Keturunan ikan kali. Anehnya dia mangap nangis terus ada suaranya kayak pengisi suara gitu coba. Terus udah gitu yang gue nggak ngerti, dia ngacung gara-gara fantasi dia itu yang tadi yang word banget itu. Terus sampai terlalu tinggi, kata gue kan namanya dari dalam air lu tenggelam kan otomatis tekanan darah lu lu lagi stres, itu jatuhnya stres dong. Dia berfantasi kayak dengan pasangan lain awalnya kan, tekanan air kan pasti udah mereduksi hormon seksual itu. Itu Enggak. Dia sendiri itu terlalu jauh loh. Air aja kalah, air aja kalah. Tapi maksudnya dia Air aja ngaceng kalah sama mikirin fantasi dia yang luas. Iya. Yang banyak. ikonik sih, makanya Wow, ikonik. Manga paling top tier. Cerita paling top tier lah di romcom ya. Menurut gue justru sukses dalam bentuk romcom. Ada Ya. komnya. Komnya, komedinya. Kalau nggak ada komnya, Kalau apa komedinya, itu, anjir? kalau nih anime justru dimasukin kategori romantis drama, tuh busuk sih. Karena menurut gua gini, ini anime ya dalam bentuk animenya,
berhasil sukses buat bikin heboh pertama, ya kan ceritanya ya. Dan gitu berhasil juga bikin reaksi orang macam-macam. Ada yang mungkin keketawaan, Karena nyeleneh ini iya, anjir. karena kocak gitu loh. Terus ada juga yang bikin kesel, ada juga menurut gua sebagai penulis harus udah ini berhasil. Berapa sih apa estimasi si pemeran utama siapa namanya? Gue lupa. Kazuya dalam apa ngabisin duit nyewa si Chizuru kan. Iya. Enggak nyewa dia doang, pokoknya satu rental lah gitu kan cewek-cewek. Kanokori apa Itu namanya? ya estimasi doang tuh sampai 3,4 M. Dia kerja gak? Enggak, Duit orang tua? warisan. Gak dijelasin anjir. Cuma gua yakin tuh bukan duit dari orang tua atau warisan. Kan di manganya ada tuh dia lagi duduk Iya. sama alien. Itu duit alien. Ada anjir. Jadi dia lagi galau ya, apa mungkin banyak kepikir. Gua enggak baca manga, enggak ngikutin lah. Kayak tuyul gitu ya, nyimpen tuyul. Iya, alien beneran alien. Alien Jadi dia tuyul. duduk di belakang rumah tuh kayak apa sih, kalau rumah Jepang suka ada tempat duduk ya? Iya, iya. Ya kan dia duduk ya. Kalau nggak salah di situ deh gue lupa deh Iya. gambarannya. Di sebelah itu ada alien juga sama lagi duduk kayak sama-sama lagi mikirin, kayak orang mah kayak ini orang lagi mikirin beras kali ya buat makan besok kali. Ya. Sama-sama kayak gitu orangnya anjir. Posisinya. Kata gue anjir apa ini? Tapi si Kazuya bisa dibilang agak gak mending juga sih, maksudnya agak mendingan karena membayar para rental kan. Ya, kalau Mugi gratis. Nah, Ya, itu. setidaknya dia masih ngasih duit ke para rental. Kalau mau gitu emang udah pure brengsek lah, manfaatinnya lah gitu. Benar. Iya. Oke. Kayaknya gak ada yang bener sih. Nih, gue punya pertanyaan. Andaikan 3 orang ini ada di Tiga Dunia- orang. 3 orang ini maksudnya Bukan sih. 3 pilihan yang ini kita cowok red flag ini karakter Ah. ada di dunia nyata sekitar lu. Respon lu ngapain? Teman dekat. Mau apa respon lu apa gitu? Teman dekat, teman biasa. Apa aja? Orang nggak kenal. Mau itu saudara kasih kayak konteks temen. dong, kasih Iya. konteks Bisa- biar kita bisa menilai. Kayak misalkan nih karakter gua nih, apa namanya? Dia kan begitu kelakuannya ya, yang gua pilih si Mugi. Nah, responnya lu terhadap model karakter kayak Mugi, Natsuo, Kazuya itu apa? Gini dulu deh. Kalau misalkan orang nggak kenal sama gua nggak akan berurusan. Tapi kalau tuh orang deket sama gua, udah gua tendang aja, udah gua kata-katain. Oh, itu lu. Iya. Kalau lu? Gua nungguin dramanya aja anjir, gua ngedengerin sambil oh gitu ya. Oh, terus gua hasut. Oh, bagus dong. Gua begitu sih. Kalau gua dua si Mugi sama si Natsuo gua cut. Kalau gua ya hubungannya, karena gua juga bakal kerembet-rembet lah gitu kan. Kalau Kazuya gua ngikutin. Lu perkembangan cerita lu gimana sih? Gua penasaran. Iya, gua juga gitu. Karena Hah, gua kocak, juga gitu. jatuhnya kayak kocak. Iya, iya. Oh, Itu- kayak hiburan sih buat gua Emang juga. kayak Natsuo sama si Mugi emang itu tuh kayak ini ya apa sih, penyakit gitu ya. Tapi mesti gua- di- gua- tapi kalau Kazuya kayak kelihatannya dia agak PA gitu nggak sih? Maksudnya PA-nya tuh konyol gitu. Kayak Iya. mata lawak lihat cerita dia gitu. Tapi gini ya, kalau kata gua nih, si Mugi sama si Natsuo yang itu kayaknya tipikalnya nggak akan berbagi cerita gak sih? Kalaupun dia orang dekat kita. Oh iya, iya, bener. lebih make sense gitu. Lebih iya, make masuk sense. akal Jadi gue ya. nggak akan bisa Iya sih. mengetahui masalah mereka. Mereka tipikal yang pendem perasaan, bergerak sendiri, ngerti kan kayak gitu. Ya mungkin sekalian cerita ke orang yang terdekat Posisinya banget. juga yang gua lihat si Mugi ini nggak punya temen deket cowok. Tuh kan, Iya. udah nggak bisa lah, udah Iya. nggak bisa gue respon gitu. Kalau ada orang di sekitar begitu, gue nggak tahu kisahnya. Tapi kalau si Kazuya ini, misalkan anggaplah dia anak teman sekelas atau gimana, itu kan gampang jadi obrolan tuh gak? Iya. Kita ngeliat itu orang kan begini, itu orang begitu. Nah, kalaupun dia temen gue sendiri gitu, Iya. gue ngedenger dia curhat, ya gue bantengin, gue gitu ya. Karena pasti Kayaknya ada bagi gue tuh sesuatu yang hiburan. kocak. Kayak Iya. lu yang kena imbasnya sendiri, konsekuensi lu sendiri, karena bukan urusan gue, yang penting gue ngedengerin gitu. Tinggal Iya. nunggu dia dijambak Kalau- sama banyak cewek gitu. Kecuali Tipikal cowok kayak gitu. kalau emang itu udah merugikan kehidupan pribadi gue, kayak Iya. mengganggu, kayak ngerisih, kayak kata itu Iya baru sih. gue cut begitu. Iya sih benar-benar. Iya. Lah hiburan sih itu. Iya, lebih make sense ya kalau kayak gitu mah bakal nggak akan cerita sih. Iya kalau Iya. Mugi sama Natsuo udah Iya, nggak nggak bakal bakal sih. nggak bakal ini. Karena ya emang busuk sih. Udah itu pure busuk aja cocok Ya kayak gitu. begitu. Iya. Gitu guys, gimana? Ada gak cowok red flag? Ini mau yang di anime romance ya. Menurut kalian tuh karakternya tuh busuk lah dari, kalau bisa lu busuk dari 3 pilihan red flag. kita ini. Ini red Hah? flag. Gue jadi gue. Oke gitu.
Kalau misalkan ada, kasih tahu di komentar. Bagi-bagilah gitu kan ceritanya kayak gimana.